Saya berharap, sangat-sangat berharap jangan sampai kejadian ini terulang kedua kalinya. Apabila terjadi kedua kalinya, ya mungkin saya tidak hanya diam, saya akan menuntut untuk jalur hukum. Dinas Pendidikan harus lebih serius tangani bullying. Patraindonesia.com, Lampung telah terjadi perundungan bullying berulang kali di salah satu sekolah dasar negeri SDN Pesawaran Lampung yang dialami anak didik kelas 5B, sebut saja Bunga 11 tahun. Hal itu terungkap setelah ramai beredar rekaman video berdurasi 30 menit pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023. Dalam sebuah komentar penggiat netizen, menjadi perbincangan apabila persoalan tersebut belum diketahui upaya penyelesaian. Penyelesaian yang dilakukan dengan cara RJ, restoratif justice yang disaksikan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. RJ dimaknai sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu untuk duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum. Namun tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Untuk saat ini sih Pak, kita secara kekeluargaan sih Pak, maksudnya saat ini. Cuman saya harap untuk sekolahan SD 1 ini, saya berharap, sangat-sangat berharap jangan sampai kejadian ini terulang kedua kalinya. Apabila terjadi kedua kalinya, ya mungkin saya tidak hanya diam, saya akan menuntut untuk jalur hukum. Jadi harapan saya terhadap guru di saat masih jam sekolah, tolonglah dipantau, maksudnya lebih perketat lagi untuk pengawasannya, kegiatan anak-anak sekolah. Itu harapan saya. Itu saja sih. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tabipun. Ya, jadi sore hari ini saya AKBP Maya Heni Hitijahu Besi, Kapolres Pesawaran, ingin melakukan konferensi pers terkait dengan permasalahan bullying yang sudah cukup viral juga di beberapa media sosial atas anak-anak kita yang terjadi di SD Negeri 1 Teluk Pandan. Nah, di sini Polres Pesawaran kita melakukan langkah atau upaya-upaya mediasi karena kita berbicara tentang anak. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini mengharapkan adanya suatu penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu korban maupun pelaku, itu diselesaikan secara diversi atau sekarang kita kenal biasanya dengan sebutan RJ, restoratif justice, artinya diselesaikan di luar pengadilan, tidak melalui tahapan hukum. Rekan saya dari Polda bahwa viralnya ini adalah karena main-mainnya temannya sendiri. Jadi yang memviralkan itu adalah kakak tingkatnya, yaitu kelas 6 ya. Kemudian yang menggunakan HP itu juga temannya juga ya. Nah, sementara korban ini adalah kelas 5. Nah, sehingga tidak disangka mereka buat status di WA itu sehingga banyak yang mengambil status itu. Seperti itu informasinya. Berapa pelaku? Kita lihat dari ceritanya sekitar ada 4 orang. Kelas 6 semua ya? Iya. Jadi ada yang memegang HP, merekam, dan ada yang berkata-kata seperti itu. Di ruang kelas? Ya? Di ruang kelas 5? Di ruang kelas 5. Di jam istirahat kebetulan ya. Begitu. Ada lagi? Izin. Ya, terkait masalah itu ada atensi khusus kami, nanti kami evaluasi terkait pesan Ibu Kapolres, kita harus tanda
apakah saat ini memang masih banyak dari anak-anak tingkat SD SMP yang menggunakan gadget sebagai pembelajaran? Alat belajar untuk sekolah, baik itu laptop dan Ada, tapi tidak semua. Tapi perlu kita evaluasi nanti ke depan bagaimana penggunaan handphone ini lebih ramah ke depan. Kalau untuk dinas PPA sendiri Bu, untuk kondisi korban saat ini seperti apa? Apakah masih ada trauma yang dialami oleh korban? Kemudian untuk tersangka juga memiliki hak yang sama untuk dilakukan perlindungan juga. Itu seperti apa Bu dari dinas PPA Bu? Terima kasih rekan-rekan media. Kami izin Ibu Kapolres, Bapak Kanit Rekriskrim Polda. Jadi kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana tentunya akan memberikan pendampingan konseling psikis kepada korban bully maupun pelaku dan kepada kedua orang tua masing-masing. Jadi kami akan mendampingan konseling. Berapa lama Bu untuk pendampingan itu? Sampai selesai ya, sampai anak-anak tidak ada trauma kedua belah pihak. Kalau saat ini kami perhatikan anak-anak masih baik-baik, dalam kondisi baik-baik saja ya. Dan kami juga akan terus berkoordinasi dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Pemda sendiri agar semua sekolah yang ada di Kabupaten Pesawaran khususnya menjadi sekolah yang ramah anak, agar anak-anak kita bisa terlindungi. Berarti ada kemungkinan pembuatan tim khusus anti bully di sekolah Bu? Sebenarnya sudah ada. Kami terus bekerja sama, bersama-sama berjalan dengan unit PPA Polres Pesawaran, udah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren, pencegahan anti bullying ini. Terima kasih Bu. Cukup. Minta untuk pengawasan juga, berikan penekanan itu kepada sekolah-sekolah Pak. Biar perlu membuat surat-surat edaran atau ketentuan tersendiri tentang penggunaan media sosial ataupun pengawasan di bangku-bangku sekolah. Dan silakan nanti Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Itu saja, jadi permasalahan ini sudah kita alhamdulillah sudah bisa diselesaikan bersama-sama. Kedua orang tuanya juga merasa bahwa ini bentuk tanggung jawab pembinaan dan pengawasan daripada orang tua. Itu ya teman-teman.